Klaim Muslim, Al-Quran dijaga berdasarkan Quran Surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Benarkah klaim bahwa Al-Quran terjaga oleh para hafiz? Jawabannya adalah tidak. Terbukti seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan tetap terjadi. Para hafiz Al-Quran tidak berdaya mencegahnya. Ternyata Donditan hanya omong doang. Anti Murtad Channel, mengungkap kebenaran, iman Kristen. Ditonton videonya sampai tuntas, disimak baik-baik dan dipahami, baru komen. Subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini, semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Benarkah Al-Quran dijaga oleh Allah SWT? Buat saya Bible itu oke. Ini adalah kumpulan daripada tulisan orang-orang, sebanyak kurang lebih 40 orang, di dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ditulis oleh kira-kira 40 penulis. Kalau di Islam, kita tahunya Quran, oke, yang menulis sahabat-sahabat Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, diteruskan kepada sahabat-sahabatnya untuk dituliskan. Tetapi sebenarnya secara tradisinya, Quran itu tidak diturunkan secara tulisan, tetapi secara oral gitu, atau hafalan gitu, ya kan? Makanya Quran dijanjikan untuk dijaga itu bukan dijaga tulisannya, bukan dijaga mushafnya. Silakan bakar mushaf di seluruh dunia. Silakan musnahkan semua soft copy yang ada di laptop atau di komputer. Silakan semua hancurkan. Dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, itu bisa langsung bisa dibentuk lagi, direkonstruksi lagi. Oleh siapa? Oleh hafiz-hafiz Quran. Dan itu tidak ada yang berubah sama sekali. Masya Allah. Tapi coba ini semuanya dibakar. Yang di seluruh dunia dibakar. Soft copy di komputer dibakar. Yang Bible nih. Bisa nggak terbentuk lagi? Nggak bisa. Itu bedanya. Dari video tadi, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Pertama, Al-Quran ditulis oleh para sahabat Nabi. Kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui Jibril. Ketiga, Al-Quran diturunkan secara oral hafalan. Keempat, Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Kelima, Al-Quran tetap sama, tidak ada yang berubah. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Bahasan kita kali ini, akan berpatokan pada kelima klaim yang muncul dari video tadi, dan kemudian kita lihat pula, apakah Alkitab kita dijaga atau tidak, oleh Allah kita. Karena kita orang Kristen, yakin sepenuhnya, bahwa kitab yang berisi cerita tentang Tuhan kita itu, pasti akan terjaga dengan baik selamanya, meskipun tanpa dihafal. Karena yang terpenting adalah kita memahami firman Tuhan itu, dan melakukannya. Kita mulai. Benarkah Al-Quran ditulis oleh para sahabat Muhammad SAW? Jawabannya ya, oleh para sahabat. Al-Quran oral itu ditulis di berbagai media. Ditulis di kulit-kulit binatang, tulang-tulang hewan, pelepah-pelepah kurma dan juga di batu-batu. Tujuannya tentu untuk menjaga keutuhan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi pada zaman dahulu, para sahabat sudah menyadari bahwa tidak bisa mengandalkan hanya hafalan saja. Padahal tadi Donditan membanggakan hafalan. Mengenai turunnya Al-Quran yang pertama kali di Gua Hira, yang saat ini menjadi surah Al-Alaq memang diyakini Muslim dengan perantaraan sosok yang diperkenalkan sebagai Malaikat Jibril. Kenapa saya katakan diperkenalkan?
karena jelas Muhammad tidak mengenal sosok yang muncul di Gua Hira itu. Yang aneh justru istri Muhammad yang menyebut sosok itu adalah malaikat Jibril. Pertanyaannya, dari mana Siti Khadijah tahu bahwa itu malaikat Jibril? Wahyu-wahyu yang turun tidak selalu melalui malaikat Jibril, ada yang langsung ke dalam hati Muhammad. Pada saat wahyu turun, tubuh Muhammad menjadi sangat berat. Dikisahkan, ketika wahyu turun saat Muhammad di atas unta, Muhammad harus turun dari atas unta itu, karena kalau tidak unta itu bisa mati. Jadi turunnya wahyu kepada Muhammad, tidak ada saksi mata dan tidak selalu dengan perantaraan malaikat Jibril. Terdiri dari berapa ayatkah setiap wahyu itu turun? Tidak jelas. Yang jelas, apabila wahyu itu turun terlalu banyak, tentu Muhammad akan kesulitan mengingatnya. Dan bisa terjadi kesalahan. Pertanyaannya, apakah mungkin terjadi kesalahan? Bisa saja. Aisyah istri Nabi dalam satu hadis berkata ada ayat yang hilang karena dimakan kambing. Tentu yang dimaksud di sini adalah medianya, karena wahyu tidak mungkin bisa dimakan kambing. Bagaimana apabila hafiz yang meninggal dalam perang membawa wahyu yang dihafalnya dan tidak ada hafiz lain yang hafal wahyu itu? Tentu ayat itu hilang. Ada pula klaim Muslim yang kata surah Al-Ahzab semula 200 ayat, tapi klaim ini sulit dibuktikan. Karena apa? Musraf Al-Quran, tanpa nama surah dan ayat-ayat. Jadi bagaimana mungkin bisa tahu nama surah dan jumlah ayatnya? Para muslim tidak bisa menjelaskan, kapan Al-Quran diberi nama surah dan ayat-ayat. Al-Quran diturunkan secara oral. Jawabannya ya, dan tidak. Karena sudah kita bahas tadi ada yang melalui malaikat Jibril dan ada yang diturunkan langsung ke dalam hati Muhammad. Secara oral, atau pelafalan yang lewat malaikat Jibril. Sementara yang langsung ke dalam hati Muhammad tentu saja tidak. Jadi klaim Muslim itu tidak sepenuhnya benar, perlu dicatat. Selain itu baik wahyu yang turun secara oral maupun tidak, ada potensi besar terjadinya kesalahan karena human error, Muhammad lupa atau salah tangkap isi wahyu yang diterimanya. Al-Quran dijaga oleh Allah SWT, Muslim yakin bahwa Al-Quran terjaga dari ulah tangan manusia. Sehingga di dalam Al-Quran tidak ada penambahan dan pengurangan isi wahyu yang diterima Muhammad SAW. Hal itu karena Allah SWT sendirilah yang menjaganya. Kita lihat, apakah benar Al-Quran terjaga dari ulah tangan manusia? Akan kita lihat di sini. Begitu pula dengan klaim Muslim yang dengan jumawa mengklaim bahwa Al-Quran terjaga oleh para hafiz yang menghafal Al-Quran 30 juz. Klaim Muslim, Al-Quran dijaga berdasarkan Quran Surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Benarkah klaim bahwa Al-Quran terjaga oleh para hafiz? Jawabannya adalah tidak. Terbukti seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan tetap terjadi. Para hafiz Al-Quran tidak berdaya mencegahnya. Ternyata donditan hanya omong doang. Apa buktinya? Buktinya, adanya kodifikasi Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Hal itu dilakukan Utsman, karena terjadi perbedaan qiraat yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam saat itu. Di mana para hafiz Quran waktu itu, karena masalah qiraat itu adalah wilayah para hafiz Quran. Saat itu terbukti para hafiz ternyata tidak berfungsi menjaga Al-Quran, sehingga Utsman bin Affan yang harus turun tangan mengatasinya. Dan yang terjadi kemudian, Utsman membentuk tim untuk menulis ulang Al-Quran, dan membuat beberapa salinan baku yang kemudian dikirim ke beberapa daerah untuk diperbanyak. Sebaliknya Al-Quran yang ada selain dari Quran versi Utsman, harus dibakar dan dimusnahkan. Kemudian, ada pula standarisasi Al-Quran yang dilakukan Universitas Al-Azhar, Kairo. Pada tahun 1924, pemicunya adanya perbedaan-perbedaan di dalam Al-Quran yang dibawa para mahasiswanya dari berbagai negara.
Yang terakhir, beberapa tahun lalu, Hatun Tas dan Jay Smith, dua orang apologet Kristen menunjukkan fakta yang mereka temukan. Yaitu 30 versi Al-Quran yang dikumpulkan dari berbagai negara. Tentunya ada perbedaan di antara Al-Quran itu, jadi Al-Quran ternyata tidak terjaga. Dan itu tidak ada yang berubah sama sekali. Dan itu tidak ada yang berubah sama sekali. Dan itu tidak ada yang berubah sama sekali. Kita lihat tadi, klaim yang sangat menggelikan dari Muslim, yang meyakini kitab sucinya tidak pernah berubah. Sebaliknya, Alkitab Kristen tetap terjaga dengan terpeliharanya manuskrip-manuskrip yang jumlahnya ribuan, sebagai sumber yang otoritatif dari Alkitab. Begitu pula dengan ditemukannya naskah Laut Mati yang terbukti mengkonfirmasi kebenaran isi Alkitab. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Closing statement. Terbukti, Al-Quran tidak dijaga,